Pada 28 Januari 2022, TNI Angkatan Udara melakukan validasi organisasi dengan validasi Kohanutnas menjadi Koops Sutnas, alih komando dan kendali Koops AU 1, 2, dan 3 dan Korpas Khas dan peresmian pembentukan Komando Operasi Udara Nasional Koops Sutnas. Fungsi Kohanutnas diambil alih Koops Sutnas, sementara Koops AU 1, 2, dan 3 digabung dalam Koops Sutnas. Secara singkat, fungsi Kohanutnas yang terkait dengan pertahanan udara dan fungsi Koops AU yang terkait air to ground attack disatukan dalam Koops Sutnas. Pada tahap awal, Koops Sutnas dipimpin oleh sejumlah mantan pejabat Kohanutnas, seperti pada jabatan Panglima Koops Sutnas dan Kepala Staf Koops Sutnas. Kini tugas Koops Sutnas adalah menyelenggarakan operasi pertahanan udara termasuk pengamatan dan pengintaian. Salah satu satuan kerja di bawah Koops Sutnas adalah Komando Sektor atau Kosek Koops Sut yang dahulu menyandang nama Kosek Hanutnas. Mewarisi Kosek Hanutnas, terdapat 4 Kosek Koops Sut di seluruh Indonesia yang tersebar dari Medan hingga Biak. Saat ini terdapat 20 satuan radar Satrat yang bernaung di bawah 4 Kosek Koops Sut dengan radar yang dioperasikan di antaranya buatan Plessey Company, Thomson CFF, dan Thales Radiant System. Sebagian besar radar pertahanan udara yang dioperasikan oleh Koops Sutnas sudah berusia tua, kecuali radar Master T produksi Thales Radiant System. Akan tetapi radar Master T pun sudah discontinue alias tidak diproduksi lagi oleh pabrikan Prancis Amerika Serikat itu. Untuk memenuhi kebutuhan modernisasi radar pertahanan udara sekaligus menambah satrat baru, Kementerian Pertahanan telah mengusulkan program akuisisi radar Ground Control Interceptor (GCI) kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Beppenas. Pada tahun 2021, Menteri Keuangan telah menerbitkan penetapan sumber pembiayaan PSP senilai 750 juta US dollar untuk pembelian radar GCI. Menurut rencana, alokasi pinjaman luar negeri atau PLN sebesar 750 juta US dollar akan digunakan untuk mengakuisisi 25 unit radar GCI. Dalam perkembangan terakhir, nampaknya program radar GCI diberikan kepada 2 calon pemasok, yaitu Thales dan Czechoslovak Group, di mana pabrikan Prancis Amerika Serikat akan menyuplai 13 radar, sedangkan sisanya akan dipasok oleh broker asal Ceko. Kini menjadi pertanyaan, yaitu radar merek apa yang akan dipasok oleh Thales dan Czechoslovak Group ke Indonesia? Thales sebagai produsen radar diduga kuat akan memasok radar GM400 kepada Indonesia, di mana radar itu mengadopsi AESA dan bekerja pada S-band atau 2 GHz hingga 4 GHz. Sebelumnya, radar ini telah ditawarkan kepada Indonesia pada 2016. Namun tender radar GCI saat itu gagal karena protes dari para pesaing OEM tersebut. Adapun Czechoslovak Group bukan produsen radar, melainkan hanya berperan sebagai broker saja. Lalu radar produksi mana yang akan dikirim oleh entitas bisnis itu ke Indonesia? Mengutip sejumlah sumber, Israel akan masuk Czechoslovak Group dengan radar produksinya untuk dijual ke Indonesia. Apabila informasi ini nantinya terkonfirmasi kebenarannya, hal demikian akan menjadikan Indonesia untuk pertama kalinya mengoperasikan radar pertahanan udara buatan negara Yahudi itu. Sebelumnya, Indonesia telah mengoperasikan remotely piloted aircraft buatan Israel. Merek radar apa yang akan dijual oleh Israel ke Indonesia? Salah satu dugaan adalah ILM-2084 Multi-Mission Radar MMR yang juga bekerja pada S-band dan mengadopsi teknologi AESA. Republik Ceko, Slovakia, dan Singapura tercatat sebagai konsumen ILM-2084 MMR, di mana radar yang memakai teknologi gallium nitride ini memiliki kemampuan deteksi hingga 474 km untuk kepentingan air surveillance. Oleh Israel, radar ini dimanfaatkan pula untuk kepentingan pertahanan udara terhadap serangan rudal dan roket, khususnya menghadapi serangan roket dari para pejuang Palestina. Kebenaran informasi menyangkut merek radar produksi Israel yang akan dijual ke Indonesia akan terlihat ketika kontrak akuisisi radar GCI telah memasuki status efektif. Sebelum memasuki status efektif, dibutuhkan dahulu adanya loan agreement antara Kementerian Keuangan dan lenders. Untuk selanjutnya disusul dengan pembayaran dana pendamping dari alokasi rupiah murni pendamping.
Kita saksikan saja perkembangan ke depan mengenai kelanjutan kontrak radar GCI tersebut.